Materi kita kali ini adalah tentang fosil jejak, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut trace fosil. Ini beberapa gambar dari fosil jejak, ini, dan ini. Fosil jejak adalah sebagai salah satu jenis fosil yang penting dipelajari dalam geologi dan paleontologi, selain dari bagian tubuh yang keras yang sering menjadi fosil, atau bahkan tubuh yang lunak dari suatu organisme yang juga menjadi fosil. Jejaknya juga penting untuk dipelajari. Fosil jejak umumnya terekam sebagai hasil aktivitas organisme pada masa lampau. Bisa sebagai jejak pergerakannya, misalnya disebut track, yaitu organisme yang memiliki kaki, atau trails, organisme yang tidak memiliki kaki seperti ular atau cacing, atau jejak kakinya sendiri, atau galiannya. Dalam geologi, ini disebut sebagai fosil jejak atau ihnofosil. Sedangkan studi yang mempelajari tentang fosil jejak ini disebut sebagai ihnologi. Fosil jejak umum terdapat pada batuan sedimen. Karena aktivitas organisme umumnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, maka kajian tentang fosil jejak ini akan dapat membantu dalam interpretasi lingkungan pengendapan batuan sedimen yang ditemukan sekarang. Berikut adalah beberapa tipe fosil jejak sebagai hasil aktivitas organisme. Yang pertama adalah trek. Trek adalah jejak hewan yang memiliki kaki. Yang kedua adalah trackway. Trackway adalah beberapa jejak dari hewan yang memiliki kaki, misalnya karena dia akan pergi ke suatu tempat tertentu, dan jejaknya selama dia pergi tersebut terabadikan. Berikutnya adalah trail. Trail adalah jejak dari hewan yang tidak memiliki kaki, seperti misalnya ular atau cacing. Berikutnya adalah burrows. Burrows adalah hasil galian dari hewan pada suatu lapisan sedimen yang bersifat lepas-lepas atau loose. Berikutnya adalah boring. Boring adalah hasil galian juga dari hewan yang mencapai substrat atau sedimen yang sudah keras di bawahnya. Berikutnya adalah eggs atau telur, di mana bisa didapatkan bayinya gitu di dalam cangkangnya. Kemudian adalah sarangnya, dan yang terakhir adalah kotorannya, coprolites ini. Klasifikasi fosil jejak didasarkan atas morfologi atau bentuk fosil jejaknya. Kemudian penamaannya juga bersifat binomial, jadi atas nama genus dan spesies seperti nama makhluk hidup pada umumnya. Contohnya di sini adalah Planolites montanus. Kemudian, untuk menghindari kerancuan dengan nomenklatur binomial yang digunakan untuk fosil yang lain, maka pada fosil jejak dinamai atas nama ichnogenera, jamak dari ichnogenus, dan ichnospesies. Slide berikut menggambarkan contoh asosiasi fosil jejak yang menjadi indikator lingkungan pengendapan tertentu. Contohnya misalnya Glossopfungites dan Scolithos. Dia mencirikan lingkungan berikut ini, yaitu sandy shore atau pantai yang berpasir, atau semi-unconsolidated substrate atau substrat sedimen yang belum terlalu padat. Misalnya contoh yang lain adalah Tripanites. Dari kelompok ini seandainya hadir, maka dia akan menunjukkan suatu lingkungan tertentu, yaitu pantai yang berbatu. Per definisi, ichnofacies adalah kumpulan beberapa fosil jejak tertentu yang terdapat pada batuan yang digunakan sebagai parameter dalam penentuan interpretasi lingkungan pendapan pada masa melampau.